Anda masih bersama kami pemirsa dalam kabar khusus pemakaman dari Queen Elizabeth II. Pemirsa, Inggris berkabung atas kepergian yang mulia Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II mangkat pada Kamis 8 September lalu. Berikut adalah pernyataan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins. Seminggu sejak wafatnya Yang Mulia Ratu Elizabeth II, saya sangat tersentuh melihat ucapan-ucapan belasungkawa tulus yang kami terima dari teman-teman kami di seluruh Indonesia. Sekian banyak surat, pesan, video, dan karangan bunga yang dikirimkan kepada kami adalah bukti bahwa Yang Mulia amat sangat dicintai, walaupun jarak yang cukup jauh antara Inggris dan Indonesia. Saat ini, jenazah Yang Mulia tengah disemayamkan di Westminster Hall. Ratusan ribu orang mengantri untuk memberikan penghormatan terakhir. Pemakaman kenegaraan untuk Yang Mulia akan diadakan pada hari Senin, 19 September 2022, pukul 11 siang waktu London, di Westminster Abbey. Pemerintah Inggris telah secara resmi mengumumkan hari tersebut sebagai hari libur nasional di seluruh Inggris. Semua kantor pemerintah, bank, layanan publik akan ditutup, termasuk Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan Konsulat Inggris di Bali. Menyusul kenaikan takhta Raja Charles III, hubungan Inggris dan Indonesia akan terus berkembang di masa depan. Yang Mulia Raja pernah mengunjungi Indonesia 2 kali, yaitu pada tahun 1989 dan tahun 2008. Dalam kunjungan itu, beliau memiliki kesempatan untuk bertemu begitu banyak warga Indonesia yang hebat dan berbakat. Mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan isu-isu penting yang sangat dekat di hati Yang Mulia Raja Charles III. Kita memasuki era baru di bawah Kepala Negara Inggris yang baru, Yang Mulia Raja Charles III. God save the King. Sementara itu pemirsa, Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya, mewakili pemerintah Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II di Westminster Hall, London. Sejumlah undangan diantaranya kepala negara, keluarga kerajaan hingga Duta Besar negara sahabat hadir dalam prosesi Lying in State dalam rangkaian kegiatan penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II. Sesi Lying in State Ratu Elizabeth II ini dilakukan di Westminster Hall dengan penjagaan ketat pihak militer selama 24 jam. Keluarga kerajaan yang terdiri dari anak dan cucu Ratu Elizabeth II juga ikut dalam tradisi turut menjaga peti jenazah sang ratu. Adapun suasana di sekitar Palace of Westminster dan Westminster Abbey juga dipenuhi antrian pengunjung yang datang dari berbagai penjuru dunia. Pemirsa, saat ini kami juga sudah tersambung bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri periode tahun 2014, ada Pak Dino Patijalal. Selamat sore, Pak Dino. Selamat sore, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Dino, Anda sempat menjadi diplomat juga waktu itu ya, yang berada di London, lalu mengambil pendidikan di London, Inggris juga. Apa yang bisa Anda gambarkan kepada kami mengenai hubungan antara Indonesia dan juga Inggris selama pemerintahan dari Queen Elizabeth II? Hubungan itu berjalan dengan baik ya. Hubungan Indonesia dan Inggris adalah salah satu kemitraan kita yang paling dinamis ya, dan paling aktif ya. Dan sewaktu saya berada di Inggris itu tahun 1990-an, saya teringat sekali banyak skandal ya di monarki Inggris, tapi Ratu Elizabeth II itu bebas dari
polemik atau skandal-skandal ini, dan beliau selalu menjaga wibawa beliau ya, dan membawakan diri secara dignified. Jadi memang benar bahwa beliau sebagai ratu itu bukan hanya sebagai simbol dari kerajaan Inggris, tapi dicintai oleh rakyat Inggris, dan juga dicintai oleh dan dihormati oleh rakyat dari persemakmuran Commonwealth. Pak Dino, apakah ada, menurut pandangan Anda, apakah akan ada dampak yang signifikan terhadap hubungan diplomatik Indonesia dan Inggris pasca berpulangnya Queen Elizabeth II ini? Tidak menurut saya, karena sebagai kepala negara, Ratu Elizabeth II itu tidak memainkan peranan dari segi politik luar negeri. Ya, beliau lebih sosok yang atau figur yang simbolis gitu ya. Dan kepergian atau wafatnya Ratu Elizabeth ini bukan peristiwa geopolitik ya, bukan peristiwa yang strategis, tapi suatu peristiwa kenegaraan ya, yang tentu menyedihkan bagi kerajaan Inggris. Tapi yang berubah adalah siapa yang sekarang bertahta di Inggris. Pangeran Charles menjadi raja. Tapi kebijakan Inggris, kebijakan strategis, politik luar negeri, kebijakan ekonomi ya, itu tentu berada di luar kendali dari Ratu Elizabeth II. Jadi kalau menurut saya tidak banyak membawa dampak. Tentunya sebagai sahabat Inggris kita ikut berduka, berkabung. Presiden Jokowi telah mengucapkan belasungkawa, dan kita juga selama ini sangat apresiasi bahwa sebagai ratu Inggris, beliau almarhumah 2 kali mengunjungi Indonesia, dan menggarisbawahi arti penting Indonesia bagi Inggris gitu ya. Jadi kita menghargai peran beliau, bukan untuk mengendalikan hubungan antara Indonesia dan Inggris, tapi meng-highlight pentingnya arti dari hubungan tersebut. Tapi bagi saya merasa bahwa hubungan Indonesia-Inggris akan semakin berkembang lagi, karena dari segi kepentingan Inggris, sekarang Inggris ini sejak lepas dari Uni Eropa, melalui Brexit, sekarang Inggris ingin mencari strategi baru, yaitu Global Britain ya. Inggris yang mempunyai pengaruh global atau keterkaitan atau keterlibatan yang lebih global, dan dari sana tentu Indonesia dipandang lebih strategis lagi di mata Inggris sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, sebagai negara Indo-Pasifik, negara yang mempunyai potensi ekonomi yang besar, dan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Jadi prediksi saya Inggris dan Indonesia hubungannya memang akan lebih dekat lagi, terlepas dari faktor wafatnya Ratu Elizabeth II. Pak Dino, kerjasama apa sih yang paling bisa kita sorot antara Inggris dan Indonesia yang paling signifikan selama ini sudah berjalan? Wow, kalau dari saya agak bias karena saya dulu belajar di Inggris. Kerjasama pendidikan menurut saya yang paling dirasakan oleh rakyat kita gitu ya, dan Inggris masih merupakan destinasi penting bagi mahasiswa kita yang ingin belajar di luar negeri. Kan biasanya Amerika, Inggris atau Australia ya. Jadi saya harap ini dapat terus dikembangkan, dan kemudian juga kerjasama ekonomi dan teknologi tentu sangat penting ya, karena Inggris benar-benar menjadi suatu hub dari ekonomi dunia, dan juga bagi perkembangan inovasi dan teknologi yang harus bisa kita serap gitu untuk kepentingan kita ya. Menurut saya paling tidak 2 itu, dan ketiga, Inggris itu besar sekali perannya dalam masa perubahan iklim ya. Mereka mempunyai target yang jelas kapan semua mobil harus menjadi mobil listrik misalnya, kapan semua bus
harus menjadi mobil bus listrik, dan kapan target mereka untuk mengurangi emisi menjadi net zero juga sangat ambisius ya, kalau tidak salah 2050 atau lebih awal lagi, dan lain sebagainya. Dan Inggris mempunyai keinginan yang erat untuk berbagi koordinasi kebijakan ya, dan berbagi pengalaman dengan Indonesia untuk masalah perubahan iklim ini. Gitu. Jadi paling tiga itu ya kerjasama yang menurut saya paling bermanfaat bagi Indonesia: pendidikan, ekonomi, dan juga perubahan iklim. Oke. Pak Dino, Anda yang pernah menetap di sana, tinggal di sana, merasakan bagaimana jalannya pemerintahan juga di bawah kepemimpinan dari Queen Elizabeth II. Menurut Anda seberapa penting hubungan antara keluarga kerajaan yang memerintah di sana dengan pemerintahan yang berjalan, Perdana Menterinya? Kita tahu sekarang kolaborasinya nih, dua-duanya baru nih, Liz Truss baru naik sebagai Perdana Menteri, lalu kemudian King Charles III juga baru menjabat sebagai raja. Anda melihatnya seperti apa? Ratu Elizabeth II dikenal sebagai ratu yang melakukan modernisasi terhadap kerajaan Inggris. Jadi dulu kerajaan Inggris itu dipandang jauh dari rakyatnya gitu ya, karena dulu belum ada TV dan lain sebagainya. Dan begitu masuk era TV itu, beliau membuka kerajaan terhadap TV. Jadi ada film dokumenter mengenai kerajaan Inggris, di mana orang bisa melihat kehidupan di dalam istana itu seperti apa. Dan itu keputusan dari beliau sendiri, karena dulu sempat dikritik, wah ini nanti kalau kita buka kerajaan bisa banyak dampak negatifnya. Tapi ternyata tidak gitu ya. Dan beliau juga melakukan berbagai modernisasi seperti beliau membayar pajak misalnya, walaupun tidak harus gitu ya kan. Dan perceraian kakaknya, perkawinan kakaknya juga dibolehkan oleh beliau ya, dan berbagai hal lain, terutama beliau menjadi lebih dekat kepada rakyatnya, dan juga beliau terus konsisten memainkan peran sebagai ketua dari Commonwealth. Jadi kalau nggak salah itu dalam beberapa puluh tahun itu beliau hanya 2 kali tidak menghadiri KTT Commonwealth, ya hanya 2 kali dalam waktu kalau nggak salah 30 tahun gitu ya, antara 1970-an sampai 2015. Jadi 45 tahun gitu. Jadi beliau sangat komit untuk menjaga peran simbolik ratu dalam persemakmuran. Nah, tentu hal ini yang harus akan terus dilanjutkan oleh Raja Charles. Raja Charles tentunya mempunyai perhatian sendiri terhadap berbagai isu ya, sewaktu menjadi pangeran, Prince of Wales. Apakah masalah arsitektur, hubungan antar iman, masalah Islam ya, beliau banyak sekali perhatian terhadap dunia Islam ya, sejarah Islam, dan juga mengenai masalah lingkungan. Bahwa saya juga pernah ketemu dengan Pangeran Charles waktu itu, dan beliau perhatian dan pengetahuannya terhadap hutan di Indonesia juga sangat besar gitu kan. Jadi menurut saya hal-hal ini mungkin akan dibawa oleh beliau sebagai raja, tapi tentu Pangeran Charles sudah bilang bahwa sebagai raja saya harus sepenuhnya tidak mencampur tangani urusan kebijakan. Jadi saya kira beliau akan disiplin mengenai hal itu, tapi tentu gaya beliau sebagai raja akan berbeda dari gaya ibunya ya, sebagai Ratu Inggris sebelumnya gitu ya. Gaya seperti apa yang mungkin Anda bisa garis bawahi mengenai King Charles III ini ke depannya dalam hal memimpin Inggris dan juga negara persemakmuran lain? Yang jelas dia akan selalu menjaga sifat yang down to earth dan terbuka gitu ya. Yang kalau saya lihat itu seperti yang saya katakan tadi, pernah bertemu dengan Prince Charles sewaktu mengunjungi Jakarta, dan saya menghadiri suatu resepsi di museum di Jakarta Utara gitu, dan saya ingat
Prince Charles sendiri yang menghampiri orang-orang yang ada di resepsi itu, termasuk saya sendiri gitu ya. Dan gimana tadi kamu melihat pidato saya, gimana ini segala macam gitu. Padahal dia adalah Pangeran Charles ya, sementara saya hanya pegawai Kemlu rendahan gitu, right. Tapi dia berbicara sama sekali seperti orang tidak ada jarak ya. Tidak ada jarak dan sangat charming ya, dan seperti udah teman lama gitu. Nah, jadi personal touch ini ya, common touch ini yang menurut saya membuat Raja Charles itu seorang sosok yang selama ini dicintai dan akan terus dicintai dan akan membuatnya menjadi raja yang baik gitu ya. Karena sekarang ini kan kita lihat gerakan anti monarki itu tetap ada ya. Sewaktu zaman Ratu Elizabeth II cukup banyak juga rakyat yang Inggris yang menyatakan monarki harus diruntuhkan ya. Bahkan di tahun 1960-an BBC itu pernah keluar dengan suatu polling yang menyatakan 60% dari rakyat Inggris ingin agar monarki berubah ya. Itu kan angka yang tinggi gitu ya. Tapi kemudian Ratu Elizabeth meninggikan kredibilitas dari monarki kembali. Tapi isu anti monarki itu tetap ada gitu, right? Jadi Pangeran Charles perlu terus aktif ya menjaga kredibilitas dari monarki dan terus melakukan modernisasi terhadap monarki yang saya yakin beliau tentu banyak ide-ide untuk melakukan modernisasi sebagaimana ibunya Ratu Elizabeth II juga melakukan modernisasi terhadap kerajaan. Baik. Terima kasih Pak Dino Patijala sudah memberikan pandangannya kepada kami mengenai bagaimana setidaknya kehidupan di Inggris dan juga di kerajaan Inggris. Terima kasih Pak Dino. Selamat sore. Pemirsa, kami masih akan kembali membahas dan juga mengawal bagaimana jalannya proses pemakaman dari Queen Elizabeth II. Selepas jeda kami kembali sesaat lagi.